Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 11 Januari 2024 ya. Dan kita langsung menuju ke update hari ini guys, di mana untuk global crypto market cap, kalau kita lihat ya dari data coin market cap di sini mengalami penurunan di 1,36% karena adanya sensitivitas ya untuk berita approval Bitcoin Spot ETF kemarin, dan juga seperti yang sudah saya bilang kemarin ya, untuk Fear in Greed Index mengalami kenaikan karena adanya optimisme di market ya, dimana sekarang posisinya di 72 di area greed ya. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat ya, dalam waktu 24 jam ke belakang ini Bitcoin bisa dibilang untuk perubahannya memang tidak terlalu signifikan guys. Tapi kalau kalian lihat langsung ya di grafiknya, pergerakannya cukup signifikan guys. Nanti kita akan coba lihat secara detailnya. Begitu juga untuk Ethereum guys, justru malah mengalami kenaikan di 8% hari ini, padahal sempat tadi menyentuh di 10% guys. Bahkan untuk harganya sekarang sudah menembus di $2.500. Ini keren banget. Nanti kita akan coba cari tahu kenapa. Kemudian untuk BNB juga naik ya, meskipun tipis di 1,06%. Untuk SRP di 4,7%, Solana di 0,8% ya. Kemudian untuk Cardano naiknya cukup tinggi guys di 10%, begitu juga untuk Avax ya, 10% untuk kenaikannya. Polkadot juga naik di 11% guys. Dan memang ya kalau kalian lihat untuk beberapa pergerakan harga ya dari alt, begitu juga dengan Bitcoin, sebenarnya sempat turun tajam guys setelah prank yang dilakukan oleh SEC kemarin ya. Dan meskipun kabar tersebut belum bisa dikonfirmasi ya kenapa bisa terjadi, atau memang karena ada hacker yang telah meretasnya atau bagaimana, ini masih diselidiki guys. Dan tampaknya ada beberapa pihak yang tidak terima ya dengan kejadian kemarin itu, dan mereka menginterogasi dan juga menyelidiki tentang kejadian hoax kemarin guys. Karena tentu saja efek yang ditimbulkan kemarin itu tidaklah sedikit ya orang-orang yang mengalami likuidasi, dan orang-orang tersebut pasti akan menuntut tanggung jawab dari SEC guys. Nanti kita akan update lagi ya untuk kasus tersebut. Tapi yang paling penting di sini guys ya, kalau kalian lihat sekitar mungkin 4 atau 5 jam tadi ya, akhirnya guys setelah ditunggu-tunggu selama 10 tahun, SEC menyetujui untuk approval ETF Bitcoin Spot guys. Dan ini cukup menarik karena yang di approve ini tidak hanya dari 21 share saja ya, ataupun dari pemohon pertama yang lain, tapi 11 pemohon untuk ETF Bitcoin Spot ini disetujui semua guys. Nah ini menarik ya, nanti kita akan informasikan lebih lanjut ya di info hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin di sini guys. Terlihat ya untuk close candle memang hijau kemarin guys, tapi sempat sebenarnya kemarin itu turun bahkan melebihi pada waktu isu terjadi ya, sempat menyentuh di harga sekitar 44.200 ya, karena pada saat itu masih belum ada kepastian ya tentang approval dari ETF Bitcoin Spot ini guys. Tapi setelah adanya isu berkembang ya bahwa SEC akan segera menyetujui, harga kembali naik lagi untuk Bitcoin ini guys. Dan terlihat ya ada shadow yang cukup panjang di sini, dan akhirnya mengembalikan harga Bitcoin ke semula ya di awal market hari kemarin. Dan sekarang posisinya untuk pergerakan candle setelah close candle masih merah. Dan seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya, untuk efek dari Bitcoin Spot ETF yang setelah disetujui ini ya, kalian harus berhati-hati karena ada kemungkinan untuk aksi taking profit ya dari beberapa investor yang mungkin sekarang sudah mendapatkan profit. Jadi kalian harus berhati-hati, jangan sampai kalian nyangkut di atas ya. Dan saran saya, kalian tunggu aja ya untuk koreksinya, dan kalian cari posisi-posisi yang potensial ya untuk mengambil DCA guys. Mungkin di harga sekitar 44.000 atau di 45.000, atau yang lebih agresif lagi kalian bisa tunggu di harga sekitar 42.000 guys. Oke. Selanjutnya untuk informasi ya dari apa yang terjadi semalam guys, khususnya untuk approval Bitcoin Spot ETF ini, kita lansir pertama dari Watcher.guru ya. Memang diinformasikan di sini guys bahwa SEC akhirnya menyetujui untuk ETF Bitcoin Spot ini tidak hanya satu guys,
tapi 11 atau semua permohonan aplikasi untuk ETF Bitcoin Spot ini guys yang telah diajukan ya. Dan ini keren banget. Jadi lebih dari selusin ya, perusahaan telah mengajukan permohonan kepada SEC saat mereka berusaha menerbitkan produk investasi tersebut ya. Dan persetujuan ini tidak diragukan lagi guys, merupakan perkembangan penting ya bagi sektor industri ini guys, yaitu kripto. Dan selanjutnya keputusan itu akan memungkinkan ya perusahaan manajemen aset seperti BlackRock, Grayscale dan juga Valkyrie dan teman-temannya untuk mengepalai dana yang diperdagangkan ya di bursa yang berfokus pada Bitcoin ini guys. Nah di sini kalian bisa lihat ya ke semua aplikasi ETF Bitcoin Spot telah disetujui ya, baik dari FunEgg, Bitwise, Fidelity, Franklin, Valkyrie, Hashdex, R-Invest, Grayscale, BlackRock, WisdomTree, Invesco, Galaxy ya. Dan untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa cek sendiri ya untuk papernya guys. Dan kita coba lihat ya sekilas untuk para pemohon ETF Bitcoin Spot ini, seperti dari persetujuan BlackRock iShares Bitcoin ETF di sini ya, bahwa perusahaan manajemen aset BlackRock ini adalah salah satu ETF Bitcoin Spot pertama yang disetujui oleh SEC guys, yaitu iShares Bitcoin Trust dengan kodenya IBIT, disetujui dengan biaya awal di 0,25%. Dan selain itu, perusahaan ini juga mengatakan ya bahwa biayanya akan menjadi 0,2% untuk aset pertama senilai 5 miliar dolar ya selama 12 bulan guys. Kemudian selanjutnya untuk ETF Bitcoin dari Grayscale Investment, di mana Grayscale Investment juga menerima persetujuan untuk Grayscale Bitcoin Trust ya dengan kodenya GBTC, dan perusahaan manajemen aset ini mengubah trust Bitcoinnya menjadi ETF Bitcoin Spot guys. Selain itu, ia telah mengungkapkan biaya awalnya sebesar 1,5%. Kemudian selanjutnya dari Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust, di mana Fidelity ini telah melihat ya persetujuan dari Wise Origin Bitcoin Trust-nya dengan kodenya FBTC, dan raksasa keuangan tradisional ini telah mengungkapkan biayanya sebesar 0,39% guys. Kemudian untuk ARK Invest 21 Shares Bitcoin ETF juga termasuk ya di antara produk yang disetujui dengan kodenya ARKB atau ARK 21 Shares Bitcoin ETF, dan perusahaan ini mengungkapkan biayanya sebesar 0,25%, tetapi telah mengumumkan akan membebaskan semua biaya selama 6 bulan atau hingga aset pertama senilai 1 miliar dolar. Selanjutnya ada FunEgg Bitcoin Trust yang juga melihat ya bahwa FunEgg Bitcoin Trust dengan kodenya HODL mendapatkan persetujuan dari SEC, dan produk ini akan hadir dengan biaya 0,25% yang baru-baru ini telah diungkapkan guys. Kemudian ada Valkyrie Bitcoin Fund, di mana Valkyrie Digital Asset telah mendapatkan persetujuan dari SEC ya untuk Valkyrie Bitcoin Fund dengan kodenya BRRR. Selain itu, manajer aset ini juga menawarkan pembebasan biaya untuk 3 bulan pertama ya dengan biaya 0,49% setelahnya. Jadi itu beberapa rincian singkatnya ya. Nah, kemudian di sini guys ya, Gary Gensler setelah melakukan approval ya untuk ETF Bitcoin Spot juga menyampaikan sesuatu ya, seperti yang dilansir dari harian bitcoin.com. Jadi pernyataan Ketua SEC Gary Gensler tentang Bitcoin setelah persetujuan ETF Spot Bitcoin ini mengeluarkan pernyataan ya yang mengklarifikasi sikap regulator terhadap Bitcoin dan juga mata uang kripto guys. Nah, dia berkata di sini bahwa katanya hari ini komisi menyetujui untuk pencatatan dan perdagangan sejumlah saham produk yang diperdagangkan di bursa ETP Bitcoin. Mencatat bahwa agensi tersebut tidak menyetujui lebih dari 20 pengajuan aturan bursa untuk ETP Bitcoin Spot sejak 2018. Namun, katanya keadaan telah berubah, dan menambahkan bahwa Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk Distrik Columbia menyatakan bahwa komisi gagal menjelaskan alasannya secara memadai dalam menolak pencatatan dan perdagangan ETP yang diusulkan Grayscale, kata Gensler ya. Dan berdasarkan keadaan ini, katanya saya merasa jalan yang paling berkelanjutan ke depan adalah menyetujui pencatatan dan perdagangan saham ETP Bitcoin Spot ini, katanya. Gensler lebih lanjut ya menjelaskan bahwa persetujuan SEC terhadap ETF Bitcoin Spot ini sama sekali tidak menandakan kesediaan komisi ya untuk menyetujui standar pencatatan untuk sekuritas aset kripto guys. Dan kepala SEC juga menekankan bahwa persetujuan tersebut tidak menandakan apapun tentang pandangan komisi tentang status aset kripto lainnya di bawah Undang-Undang Sekuritas Federal atau tentang kondisi ketidakpatuhan pelaku pasar aset kripto tertentu terhadap Undang-Undang Sekuritas Federal guys. Jadi intinya meskipun SEC menyetujui pencatatan ataupun perdagangan untuk saham ETP Bitcoin Spot ini ya, atau mungkin ETF ya, tapi mereka tetap tidak menyetujui atau mendukung Bitcoin guys. Dimana investor dihimbau ya untuk tetap berhati-hati dengan berbagai resiko yang terkait dengan Bitcoin ini dan produk yang nilainya terkait dengan kripto ini guys. Kemudian ya, respon dari Bloomberg untuk approval Bitcoin Spot di sini ya, mengatakan bahwa diprediksi sekitar 4 miliar dolar uang ini akan masuk ke ETF
Bitcoin Spot guys. Seperti yang dilansir ya dari harian watcher.guru di sini. Jadi menyusul persetujuan penting tersebut ya, Bloomberg telah memprediksi angka di 4 miliar dolar untuk hari pertama perdagangan spot Bitcoin ETF guys. Dan selain itu mereka itu memperkirakan ya bahwa setengahnya atau mungkin 2 miliar dolar dari arus masuk itu dapat berasal dari ETF Bitcoin milik BlackRock. Pencapaian seperti itu akan membuat perusahaan manajemen aset ini memecahkan rekor ya untuk arus masuk pada hari pertama guys. Ini berdasarkan pencatatan dari Bloomberg, dan selain itu mereka bisa mengharapkan aset senilai 50 miliar dolar untuk produk investasi tersebut dalam 2 tahun pertama keberadaannya guys. Jadi ini menarik guys, kita tunggu aja seperti apa efek domino dari persetujuan ETF Bitcoin Spot ini. Dan yang cukup menarik di sini guys, seperti yang dilansir dari harian Benzinga ya, diinformasikan bahwa harga Ethereum melompat ya atau melonjak melewati 2.500 dolar setelah persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot ini guys. Meskipun Gary Gensler mewanti-wanti ya untuk berhati-hati dengan sikap kripto ya. Ini tampak jelas banget terlihat guys di pergerakan harga untuk ETF hari ini, lompatnya cukup tinggi banget ya. Dan ini cukup menarik ya karena ekspektasi yang mungkin ada di benak teman-teman semua ya, harusnya yang melompat ini Bitcoin, tapi malah justru kenapa malah Ethereum ya. Jadi ini cukup menarik. Nanti kita akan coba cari tahu kenapa Ethereum naiknya kenceng banget guys. Apakah memang hanya karena efek ETF Bitcoin Spot ini atau memang ada hal-hal yang lain. Nah di sini diinformasikan ya, kenaikan ini semakin dipertegas ya dengan melonjakkan volume perdagangan sebesar 108% guys, yang mengindikasikan bahwa minat yang kuat dari para investor Ethereum ini. Jaringan layer 2 yang dibangun di atas Ethereum yang beroperasi secara independen ya, seperti Mantle Network dan juga Optimism mengalami lonjakan yang masing-masing sebesar 14% dan juga 23% ya dalam 24 jam terakhir. Dan selain itu Lido DAO dan juga Rocket Pool melaporkan peningkatan masing-masing sebesar 17% dan 27% guys. Jadi ini cukup menarik guys. Dan selain Ethereum, ini juga mengerek ya beberapa altcoin besar lainnya seperti Cardano, Optimism, dan lain-lain seperti yang kalian lihat tadi di awal ya. Dan apakah ini menandakan ya bahwa arus uang, meskipun SEC telah menyetujui untuk ETF Bitcoin Spot, orang-orang ini yang sudah mengambil profit dari isu yang berkembang ya selama ini untuk ETF Bitcoin Spot ini yang membuat harga Bitcoin naik, keluar dari market guys, tapi langsung membuang uangnya untuk masuk ke Ethereum. Mungkin aja seperti itu ya, karena melihat potensinya yang cukup besar di market Ethereum ini guys, dengan perkembangan layer 2 yang cukup signifikan ya, seperti ada Arbitrum, Optimism, Mantle, Celestia, Injective, dan lain-lain yang memang sekarang ini lagi hangat-hangat banget ya diperbincangkan di berbagai media sosial guys. Dan yang cukup menarik juga di sini ya, dilaporkan dari harian The Block, diinformasikan bahwa Robinhood ini juga berencana guys untuk mendaftarkan ETF Bitcoin Spot secepat mungkin katanya. Vlad Tenev sebagai CEO aplikasi investasi Robinhood mengatakan bahwa perusahaan akan mulai menawarkan dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin Spot secepat mungkin. Pernyataan tersebut muncul ya tepat setelah Komisi Sekuritas dan Bursa mengumumkan persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot untuk pertama kalinya, dan sekarang 11 ETF Bitcoin Spot akan mulai diperdagangkan secepatnya besok guys. Tenev mengatakan bahwa Robinhood memiliki materi edukasi mengenai Bitcoin, ETF, dan juga strategi manajemen resiko. Di mana Robinhood juga yang menawarkan perdagangan mata uang kripto di platformnya mengatakan bulan lalu bahwa volume telah melonjak di tengah rally yang sedang berlangsung ini guys. Dan ini cukup menarik guys. Kalau memang nanti untuk Robinhood ini mengajukan ETF-nya sendiri, maka bisa saja ya platform-platform yang menjadi rival dari Robinhood ini juga akan mengajukan hal yang serupa guys. Jadi ini cukup menarik untuk diikuti ya, yang mengindikasikan bahwa ETF Bitcoin Spot ini memang salah satu aset penting ya untuk perkembangan kripto, khususnya untuk Bitcoin ini ke depannya guys. Oke. Nah, pertanyaannya di sini bagaimana pandangan dari para analis guys? Seperti yang kita lansir ya dari harian Blockworks. Jadi bagaimana para analis dan juga eksekutif bereaksi terhadap persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot ini ya, yang kemungkinan akan membawa banjir aliran dana ke pasar kripto dari pengalokasi aset tradisional. Ini kata para pengamat industri ya. Dana tersebut diharapkan akan terdaftar ya dalam waktu singkat ini, dengan BlackRock, Grayscale, dan juga Fidelity mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka bermaksud agar dana mereka mulai diperdagangkan pada hari Kamis ini guys. Dominic Rohe sebagai kepala Amerika untuk bisnis iShares ETF BlackRock mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu ya bahwa melalui IBIT
investor dapat mengakses Bitcoin dengan cara yang hemat biaya dan nyaman guys. Roger Bairston sebagai kepala aset digital di Franklin Templeton juga mengatakan kepada Blockworks bahwa ia itu sangat terdorong sekali ya oleh keputusan SEC ini, dan dia mencatat bahwa keputusan tersebut memberikan investor dari Amerika Serikat ya cara yang lebih sederhana untuk mengalokasikan dana ke kripto guys. Jadi para pengamat dan eksekutif segmen memperkirakan bahwa persetujuan ETF Bitcoin Spot ini kemungkinan besar akan membawa banjir arus ke pasar kripto dari pengalokasi aset tradisional. Spencer Hallarn sebagai kepala perdagangan OTC di penyedia likuiditas GSR mengatakan sementara volatilitas jangka pendek di sekitar pengumuman diharapkan dan persetujuan tersebut membuka ruang kripto untuk kumpulan besar modal yang sebelumnya tertutup guys. ETF atau dana yang diperdagangkan di bursa adalah kendaraan yang banyak digunakannya oleh investor retail dan juga institusi, dan ada hampir 2000 ETF yang diperdagangkan di Amerika Serikat guys dengan aset gabungan yang dikelola sekitar 6,4 triliun dolar ya. Ini menurut data dari ETF.com. Sebuah survei pada bulan Juni oleh Journal of Financial Planning dan juga Asosiasi Perencanaan Keuangan menemukan ya bahwa lebih dari 90% penasihat menggunakan atau merekomendasikan ETF. Hampir 90% penasihat keuangan yang tertarik untuk membeli Bitcoin mengatakan bahwa mereka menunggu hingga ETF Bitcoin Spot Amerika Serikat ini ditawarkan menurut survei terbaru oleh Bitwise dan VettaFi. Stephen Sonfeld sebagai CEO Market Factor Index mengatakan dia yakin bahwa manajer kekayaan dan juga institusi kecil yang belum mengalokasikan ke Bitcoin cenderung merasa nyaman ya dengan struktur ETF ini, dan dia mencatat bahwa penasihat keuangan Amerika Serikat ini mengelola lebih dari 30 triliun aset, dan dia mencatat ya bahwa penasihat keuangan Amerika Serikat mengelola lebih dari 30 triliun dolar aset guys. Dan jika hanya 1% dari jumlah ini dialokasikan ke ETF Bitcoin, pada akhirnya akan menghasilkan 300 miliar dolar yang diinvestasikan dalam Bitcoin, kata Schoenfield. Dan masuknya modal yang besar ini dapat secara signifikan ya mempengaruhi kapitalisasi pasar, likuiditas, dan juga stabilitas Bitcoin secara keseluruhan. Jadi ini adalah beberapa pandangan ya dari para analis dan juga para eksekutif ya. Kita tunggu aja kira-kira seperti apa guys efek dari ETF Bitcoin Spot ini ya yang telah di ACC oleh SEC. Nanti kita akan update di sini, jadi kalian pantau aja terus ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di sini ya. Dan untuk informasi yang lain sebenarnya masih banyak yang ingin kita sampaikan, tapi karena waktunya sudah terlalu panjang ya, nanti kita akan share saja di akun Twitter Indojam ya. Dan untuk project-project baru yang potensial yang masih dalam fase pre-sale, ICO, IDO, testnet dan lain-lain, nanti kita akan share di akun Telegram Indojams Crypto Channel. Oke? Jadi kalian gabung aja di situ dan manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Oke? Jadi seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan update lagi dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.